Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang wanita. Sebut saja dia Putri. Putri ini berumur 23 tahun dan dia berprofesi sebagai pemandu lagu di tempat karaoke yang ada di kotanya. Jadi, Putri ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Dewi. Mereka berdua ini mempunyai niat untuk memasang susuk agar pelanggannya semakin lama semakin banyak. Dikarenakan mereka bekerja sebagai pemandu lagu, maka mereka memilih hal itu agar mereka dapat lebih banyak uang dari customer-customer yang diberikan. Tetapi setelah mereka berhasil menggunakan susu, mereka mengalami suatu kejadian yang sangat tidak masuk akal, ataupun itu bisa dikatakan dampak negatif dari susuk itu. Seperti apa ceritanya? Pasti kalian penasaran. Dan bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan informasi maupun hikmah di balik cerita ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Putri. Putri ini adalah nama samaran. Dia berusia 23 tahun dan dia bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke yang berada di kotanya. Di tempat karaoke itu, Putri mempunyai seorang sahabat, sebut saja dia Dewi. Dewi dan Putri bersahabat sudah cukup lama. Dari tempat karaoke itu buka hingga saat ini. Dan singkat cerita, pada suatu hari, Dewi ingin berkata sesuatu kepada si Putri. Di saat itu Putri sedang duduk santai di depan kos-kosan. Lalu Dewi menghampiri Putri. Dan Dewi berkata, "Put, kalau ada waktu luang, temani saya ya. Di salah satu orang pintar yang berada di tempat A, tempat yang saya samarkan." Di situ Putri sedikit bingung. Dan dia bertanya kepada si Dewi, "Emang ada apa? Kok kamu ngajak aku untuk pergi ke sana?" Itulah jawaban dari Putri. Dan Dewi menjawab apa yang sudah dikatakan oleh Putri. "Jadi seperti ini, Put. Kita bekerja di tempat itu sudah cukup lama. Tetapi uang yang kita dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dan sekarang saya berniat untuk memasang susuk agar pelanggan-pelanggan suka dengan apa yang sudah saya berikan. Pasti saya mempunyai banyak tip, dikarenakan setiap lelaki yang melihat wajah saya, mereka akan kesamsem ataupun tergoda dengan kecantikan saya." Itulah yang dikatakan Dewi kepada si Putri. Dan Putri saat itu tergiur. Dan di dalam hati Putri dia berkata, "Benar juga, misal aku pasang susuk, pasti pelanggan-pelangganku akan banyak, dan aku akan bisa mengumpulkan uang banyak.
dan aku bisa menjadi apa yang sudah aku cita-citakan. Dan akhirnya Putri mengiyakan ajakan dari si Dewi. Ya sudah, besok kalau kita libur bareng, saya akan menemanimu untuk datang ke salah satu tempat yang kamu anggap itu adalah orang pintar. Hingga tiba suatu hari, di mana hari itu menunjukkan hari Kamis. Putri dan Dewi saat itu sedang libur bekerja. Sebenarnya pada saat itu, yang libur hanyalah si Putri. Dikarenakan Putri ini mempunyai janji kepada Dewi, Dewi pun meminta izin agar diberikan libur pada hari itu juga. Dan akhirnya Dewi meminta izin kepada kepala yang memegang tempat dia bekerja. Dan Dewi pun diberikan izin. Dan akhirnya, pada sore harinya, Dewi ini mengajak Putri untuk pergi ke pasar. Dia akan membeli segala perlengkapan yang akan mereka bawa, seperti dupa, kembang setaman, dan juga jajanan pasar. Dan ketika mereka sudah mempersiapkan segala perlengkapan yang akan mereka bawa, mereka pun kembali ke kos-kosan. Dan di situ Dewi dan Putri memutuskan untuk datang ke tempat orang pintar itu di jam 7 malam, lebih tepatnya lagi ba'da Isya. Dan tibalah jam keberangkatan mereka berdua. Dewi dan Putri berangkat menuju ke rumah seseorang yang mereka anggap dia adalah orang pintar. Dan sampailah mereka di tempat ataupun di rumah orang itu. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Berarti perjalanan yang mereka tempuh dari kos-kosan menuju ke tempat yang akan mereka tuju, yaitu 1 jam. Dan ketika kedua orang wanita ini sudah berada di depan pintu, Dewi pun mengetuk pintu itu. Tiba-tiba pintunya itu terbuka. Padahal tidak ada seseorang pun yang membuka pintu itu. Dikarenakan mereka berdua ini masih merasa belum diberikan izin untuk masuk. Mereka pun masih menunggu di depan pintu. Dan akhirnya keluarlah seorang nenek-nenek. Yang nenek-nenek itu berpakaian seperti orang Jawa zaman dahulu, berambut putih dan berjalan bungkuk. Dan si nenek itu memberikan izin kepada Dewi dan Putri. "Eneng ngopo, Nduk? Ayo mlebu wae neng omah. Awak Dewi ngobrol neng jero." Seperti itulah bahasa Jawanya. Dan bahasa Indonesianya adalah seperti ini. "Ada apa, Neng? Mari kita masuk. Kita ngobrol di dalam saja." Dikarenakan Dewi dan Putri sudah diberikan izin untuk memasuki rumah itu, Putri dan Dewi memasuki rumah seorang nenek-nenek itu. Dan mereka berkumpul di ruang tamu. Di situ Dewi membuka pembicaraan. Dan Dewi berkata, "Mbah, aku pengen pasang susuk." Dia berkata seperti itu. Di bahasa Indonesianya itu, "Nek, saya mau pasang susuk." Dan nenek itu mengiyakan. Kan aneh ya kan? Belum diceritakan secara detail. Tiba-tiba nenek itu menjawab iya. Dan nenek itu langsung memberikan pilihan. "Kamu mau susuk apa? Ini ada susuk A, susuk B, susuk C." Dari ketiga susuk ini mempunyai energi masing-masing. Kalau susuk yang A ini tidak begitu kuat. Di susuk yang B lumayan kuat tetapi tidak bisa 100%. Dan kalau sampean pingin yang lebih kuat, pakailah susuk yang bernama C. Mohon maaf, di sini susuknya saya sensor ataupun tidak saya sebut. Dan akhirnya Dewi saat itu tergoda untuk menggunakan susuk susuk C. Di mana susuk C ini adalah salah satu susuk yang sangat terkenal. Dan Dewi berkata kepada Putri, "Put, kamu mau susuk apa? Apa sama saja kayak saya?"
kata Dewi kepada Putri. Putri pun menjawab, "Saya nurut saja. Kalau kamu mau pakai susuk C, aku juga akan memakai susuk C." Ketika Dewi dan Putri sudah memilih susuk yang akan mereka pakai, di situ nenek membuka pembicaraan. "Ya sudah, jika kalian ingin menggunakan susuk C, kalian harus mempersiapkan segala barang yang akan kita pakai ketika menjalankan sebuah ritual." Dikarenakan Dewi dan Putri dari rumah sudah membawa kembang setaman, membawa dupa, dan juga jajanan pasar. Jadi ritual bisa dilaksanakan pada malam itu juga. Lalu Dewi dan Putri diajak seorang nenek-nenek itu untuk pergi ke belakang rumahnya. Dan ternyata Dewi dan Putri dibawa ke kamar mandi. Di saat itu Putri dan Dewi belum mengetahui hal-hal yang seperti itu. Dewi pun bertanya kepada nenek-nenek ini, "Nek, kok kami dibawa ke kamar mandi?" Begitulah pertanyaan yang diucapkan Dewi kepada nenek itu. Di situ nenek akan menjelaskan, "Jadi seperti ini, Neng. Ritual yang pertama, kalian berdua harus mandi kembang setaman yang sudah kalian bawa. Itu bisa membuka aura kalian berdua. Itu baru step yang pertama. Di sini kita akan menjalankan 3 proses. Proses yang pertama ini tidaklah susah. Hanya mandi saja dengan menggunakan air bunga. Dan di ritual kedua, silahkan kalian berdua semedi di bawah pohon besar. Jika kalian berdua sudah melewati proses pertama dan proses kedua, kalian akan menjalani sebuah proses yang terakhir, yaitu puasa mutih selama 1 minggu. Dan jangan lupa, ketika malam hari, kalian harus membacakan amalan-amalan yang akan saya berikan kepada kalian berdua." Di situ Dewi dan Putri mengiyakan apa yang dikatakan oleh nenek itu. Dan proses pertama pun dimulai. Dewi dan Putri dimandikan. Ketika proses yang pertama sudah selesai, Putri dan Dewi ini diantarkan ke salah satu pohon besar yang berada tepat di belakang rumah nenek itu. Nah, sekarang mari ikut nenek. Nenek akan membawa kalian ke salah satu tempat. Dan silahkan kalian bermeditasi di situ atau di bawah pohon itu. Dan akhirnya, Dewi dan Putri mengiyakan apa yang sudah dikatakan nenek itu. Putri dan Dewi ini mengikuti seorang nenek-nenek ini dari belakang. Dan tibalah mereka pada salah satu pohon yang sangat besar. Dan pohonnya ini sangat rimbun. Dan tepat di bawah pohon itu, banyak sesaji-sesaji yang disajikan. Ketika mereka sudah sampai, nenek itu berkata, "Ya sudah, silakan kalian bersemedi di sini selama 3 jam. Jangan kalian pikir meditasi di bawah pohon ini tidak ada efek ataupun akibatnya. Kalian berdua akan diganggu oleh beberapa sosok tak kasat mata. Dan jika kalian bisa melewati rintangan itu, maka apa yang kalian inginkan sudah berjalan 95%. Dan tibalah waktunya. Putri dan Dewi ini bersemedi di bawah pohon besar itu. Di situ Putri bercerita bahwa ketika Putri ini sedang bersemedi, Putri ini seperti melihat ada sosok tinggi besar. Matanya berwarna merah. Dan itu sangat tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi dari pohon yang sangat besar itu. Dan di situ Putri masih ingat dengan apa yang nenek katakan. Dan di situ Putri mencoba untuk menguatkan tekad dan segala kemampuannya. Setelah itu Putri juga mendapati rintangan yang kedua. Ada ular yang sedang berjalan di
badannya. Dan itu sangat terasa sekali. Dikarenakan putri ini harus bersemedi. Dan tangannya ini tidak boleh bergerak. Entah itu ada ular ataupun apa yang di badannya. Putri tidak boleh memegang barang itu. Dan akhirnya, segala rintangan sudah mereka lewati. Dan mereka pun didatangi oleh nenek yang menyuruh mereka tadi. Oke, kalian sudah selesai. Sekarang silahkan ganti baju agar kalian tidak kedinginan. Dan di malam Jumat selanjutnya, silahkan kalian datang ke tempat ini lagi. Dan akhirnya, Dewi dan Putri sudah melakukan proses yang pertama dan kedua. Dan mereka berdua ini pun berpamitan kepada nenek itu. Sesudah Dewi dan Putri ini berpamitan kepada nenek itu, mereka pun pulang menuju kos-kosan mereka, di mana pada saat itu jam menunjukkan pukul 4:30 dini hari. Dan sampailah mereka di kos-kosan di jam 5:30 pagi. Sesampainya di kos, mereka tidak langsung beristirahat. Putri dan Dewi berbasa-basi atau ngobrol pada saat itu. Di saat itu Dewi yang membuka pembicaraan. Gimana Put? Apakah kamu mau melanjutkan proses ini? Atau kamu hanya berhenti hingga proses yang kedua? Seperti itulah pertanyaan Dewi kepada Putri. Di situ Putri sudah merasakan, sudah menjalani proses yang kedua kalinya. Jika tidak dilanjutkan, itu semuanya akan sia-sia. Dan Putri pun menjawab, saya siap, saya akan melakukan ritual yang ketiga. Bagaimana kalau kamu? Apakah kamu mau berhenti di ritual yang kedua? Atau akan melanjutkan ke ritual yang ketiga? Itulah pertanyaan yang kembali dilontarkan Putri kepada Dewi. Dewi pun jawabannya sama seperti Putri. Saya juga akan melakukan ritual yang ketiga. Lagian kan cuma 3 proses. 1 dan 2 kan kita sudah melewatinya. Saya yakin kalau kita berdua bisa melewati proses ritual yang ketiga ini. Dan singkat cerita, hari di mana Dewi dan Putri akan menjalani sebuah ritual yang ketiga, yaitu di hari Kamis, malam Jumat. Dan tepat sekali, pada saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Seperti sebelumnya, Putri dan Dewi berangkat dari kos-kosan menuju rumah sang nenek. Itu di jam 7 malam. Dan mereka sampai di jam 8 malam. Dan mereka sampailah ke rumah nenek itu. Dan nenek itu ternyata sudah menunggu kedatangan Dewi dan Putri. Nenek itu duduk di depan rumah sambil meminum kopi. Jangan heran, tidak cowok saja yang meminum kopi, tetapi mbah-mbah juga menginginkannya. Dan akhirnya tibalah mereka di rumah nenek itu. Dan mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Dan mereka berkumpul di ruang tamu. Oke, ternyata kalian berdua benar-benar niat untuk memakai susuk ini. Di sini saya akan memberikan kalian pilihan. Kalian mau menjalankan ritual ini sendiri atau diwakilkan oleh saya. Begitulah apa yang dikatakan nenek itu. Di situ Dewi dan Putri belum tahu apa yang dimaksud oleh nenek itu. Dan akhirnya Dewi bertanya, "Saya tidak tahu, Nek. Coba dijelaskan." Seperti itulah yang dikatakan Dewi. Dan nenek itu menjawab, "Jadi seperti ini, Neng. Kalau kamu mau menjalankan ritual ini sendiri silahkan. Kalau sampean berdua ini ingin mewakilkan saya untuk melakukan proses itu juga tidak apa-apa. Tetapi ada biaya mahar yang akan kalian berikan kepada saya. Saya kasih kalian 2 pilihan." Dan akhirnya Dewi dan Putri
bermusyawarah saat itu. Dan Dewi ini berkata kepada Putri, "Gimana Put? Kamu mau menjalankan sendiri atau bayar mahar?" Dikarenakan Putri dan Dewi ini sudah benar-benar niat, benar-benar yakin, Putri dan Dewi memilih untuk membayar mahar agar Putri dan Dewi ini bisa terima jadi. Gini aja Nek, saya memilih mahar. Jika memilih mahar, saya akan memberikan uang kepada sampean berapa? Kalian hanya cukup menyiapkan uang 4 juta. Saya akan melakukan sebuah proses yang ketiga ini. Dan akan saya tambahi lagi energinya. Agar kalian benar-benar percaya bahwa susuk ini adalah susuk yang benar-benar sangat luar biasa. Nenek itu menjelaskan. Dan akhirnya Putri dan Dewi mengeluarkan uang dari saku celananya dan dikumpulkan. Ternyata uangnya sangat pas, yaitu uang Dewi 2 juta, uang Putri 2 juta. Ketika uang itu sudah dikumpulkan, Dewi memberikan uang itu kepada si nenek. "Ini Nek, uang maharnya 4 juta. Jika proses ini bisa dicepatkan tidak Nek? Jika sampean siapa tahu bisa melakukannya malam ini. Jadi besok saya sudah bisa merasakan dampak dari memakai susuk ini." Itulah pertanyaan yang dikatakan Dewi. Dan si nenek itu menjawab, "Kalian tidak usah khawatir. Hari ini juga atau malam ini juga, nenek akan menjalankan ritual ini. Jadi besok kalian tidak usah kesini lagi. Kalian akan menerima jadi." Dan akhirnya ketika mereka bertiga ini sudah bermusyawarah, sudah basa-basi, Dewi dan Putri pamit kepada nenek itu untuk kembali ke rumahnya ataupun ke kos-kosannya. Dan di situ nenek mengiyakan, "Iya, silahkan kalian tunggu. Besok pagi ketika kalian sesudah bangun tidur, kalian akan merasakan bahwa energi susuk ini sudah berada di tubuh Anda atau di tubuh sampean." Seperti itulah yang nenek katakan kepada Dewi dan Putri. Dan akhirnya Dewi dan Putri pulang ke kos-kosan. Sesampainya di kos-kosan, seperti biasanya, Putri dan Dewi tidak langsung tidur. Mereka ngobrol di depan kos-kosan. Dikarenakan hari itu mereka pulang dari rumah nenek ini kan tidak begitu lama. Jadi mereka tiba di kos-kosan itu di jam 1 dini hari. Setelah mereka berbincang-bincang di depan kos, Dewi dan Putri ini sudah merasa ngantuk. Dan mereka masuk ke dalam kos-kosan. Sebelum Dewi ini tidur ataupun Putri tidur, mereka berpikir seperti ini. Apa benar susuk itu akan masuk ke dalam tubuh kita ketika kita sesudah bangun tidur? Seperti itulah yang mereka katakan. Tanpa memikirkan hal lain, mereka pun lanjut untuk tidur. Dan singkat cerita, pagi hari pun tiba. Dewi dan Putri ini bangun tidur di jam 6 pagi. Di saat itu, Dewi dan Putri sedang duduk-duduk di atas kasur. Dikarenakan mereka baru bangun tidur, pasti mereka akan mengumpulkan nyawanya dulu. Ketika sudah, Dewi ini ngaca. Kan ada kaca kan di rumah kosnya itu. Dewi ini mengaca. Apa yang dirasakan Dewi? Dewi sangat-sangat takjub. Dewi bisa melihat mukanya yang sangat-sangat cantik. Dan di situ Dewi berkata kepada Putri, "Put, ternyata benar. Energi susuk itu sudah berada di dalam tubuhku. Coba kamu ngaca. Siapa tahu kamu juga sudah masuk." Itulah yang dikatakan Dewi kepada Putri. Lalu Putri mencoba apa yang dilakukan oleh si Dewi. Putri ngaca. Dan ternyata energi susuknya itu
juga sudah masuk ke dalam tubuhnya si putri. Betapa bahagianya kedua wanita itu. Tetapi mereka tidak tahu apa konsekuensi jika mereka memakai susuk itu. Setelah mereka berdua ngaca, mereka pun mandi. Dewi mandi duluan. Dewi sudah selesai. Lanjut putri yang mandi. Nah, setelah mandi itu, dikarenakan mereka kan bekerja pada malam hari, mereka berdua ini mencobalah energi susuk yang mereka gunakan. Dan Dewi, putri, dan Dewi ini jalan-jalan ke salah satu mall. Dan benar sekali, ketika Dewi dan putri ini berjalan di mall, banyak lelaki yang melihat atau yang memandang ke arah mereka berdua. Dan mereka sangat senang sekali. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa senang? Dikarenakan apa yang mereka inginkan sudah mereka miliki. Laun lambat laun, hari demi hari, minggu demi minggu, mereka masih belum merasakan dampak negatif dari susuk itu. Dan singkat cerita, sudah 5 bulan mereka menggunakan susuk itu. Disitulah mereka sudah merasakan dampak negatif dari susuk itu. Yang pertama dialami oleh putri. Jadi, ketika putri dan Dewi ini sesudah pulang bekerja, dikarenakan mereka bekerja sebagai pemandu lagu, pasti mereka pulang kalau tidak tengah malam, pasti ya di pagi hari. Dan tepat sekali pada saat itu, Dewi dan putri pulang ke kos-kosan di jam 12 malam. Sesampainya di kos, putri ini berniat untuk membersihkan diri. Akhirnya putri mengambil handuk dan dia mandi. Tetapi ketika putri ini sedang mandi, kan jadi di kamar mandinya juga ada kaca lah yang lumayan besar. Mungkin bagi kalian seorang wanita sudah tahu apa kegunaan kaca di dalam kamar mandi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika si putri ini mandi, terlihat dari arah kaca, putri melihat ada sesosok wanita yang wajahnya hancur. Dan rambutnya ini menutupi sebelah mukanya. Betapa takutnya putri saat itu. Dan akhirnya putri mempercepat mandinya. Dan setelah itu, putri ini bercerita kepada Dewi. "Wi, tadi ketika aku mandi, aku melihat ada sosok wanita yang mukanya itu sebelahnya hancur. Dan sebelahnya lagi diurai rambut yang sangat panjang. Kira-kira itu siapa ya?" Putri bertanya kepada Dewi. Dikarenakan Dewi ini belum merasakan dampak-dampak negatif. Di situ Dewi masih berpikir positif. "Ah, mungkin kamu halu. Lagian kan kita juga pulang kerja. Pasti tadi kamu kebanyakan minum ya," kata Dewi kepada Putri. Tetapi pada saat itu, Putri tidak terlalu mabuk. Putri masih sadar. Dan dia sangat yakin bahwa sosok yang dia lihat di cermin yang berada di kamar mandi itu adalah sosok tak kasat mata, atau bisa disebut itu kuntilanak. Dan di saat itu karena mereka berdua kan pulang kerja, jadi masih ada sisa-sisa alkohol. Dewi diceritakan Putri, Dewi ini malah tertawa. "Ah, halu kamu. Minggir, bawa sini handuknya. Giliran saya yang mandi." Dan akhirnya Putri memberikan handuk kepada Dewi. "Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, ini handuknya, silahkan mandi," kata Putri kepada Dewi. Dan akhirnya Dewi mandi. Dia masuk ke kamar mandi. Dan ya seperti mandi pada umumnya lah. Dan ternyata ketika mandinya ini, Dewi juga merasakan apa yang sudah dirasakan Putri.
Ya, sebenarnya entah itu halu atau benar-benar, saya juga tidak tahu. Karena ceritanya menceritakan seperti itu, ya saya sampaikan saja seperti itu. Di saat Dewi ini sesudah mandi, dia menyisiri rambutnya di dalam kamar mandi. Disisiri dan dia akan menghadap ke kaca. Disisir, dan di kaca itu, di sebelah kanannya Dewi ini, ada sosok wanita seperti yang diceritakan Putri. Dan di saat itu Dewi hanya melirik. Ternyata benar. Lalu dia siapa? Batin Dewi berkata seperti itu. Ya, dikarenakan Dewi ini juga belum tahu bahwa sosok itu adalah pengaruh dari susuk yang dia pakai. Akhirnya Dewi siap-siap langsung mandinya dipercepat, lalu dia keluar. Dan Dewi ini bercerita kembali kepada si Putri. Iya Put, benar apa yang kamu katakan. Saya juga melihat. Sama persis dengan apa yang kamu ceritakan. Dan mereka berdua saat itu sedang bingung. Mereka bertatap-tatapan. Lalu, siapa sosok wanita ini? Padahal sebelum-sebelumnya, kita berada di kos ini tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi, kenapa kita dihantui ya? Kata Putri kepada Dewi. Ya gimana ya, mereka berdua ini belum tahu. Sebenarnya sosok wanita itu adalah penunggu susuk yang mereka pakai. Dan mereka diteror itu berhari-hari. Mungkin selama 1 bulan lah mereka diteror. Dikarenakan Dewi dan Putri ini sudah tidak kuat, mereka memutuskan untuk kembali datang ke rumah sang nenek. Ya, dikarenakan mereka sudah benar-benar takut. Padahal saat itu Putri dan Dewi ada jadwal bekerja. Jadi mereka tidak libur. Tetapi mereka berdua ini nekat. Mau tidak mau, bisa tidak bisa. Malam ini juga kita akan datang atau kita akan menuju ke rumah nenek itu. Mari kita tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan mereka berdua menuju ke rumah nenek itu. Dan sampailah mereka di tempat tujuan. Dan saat itu nenek sudah menunggu. Jadi seolah-olah nenek itu sudah mempunyai pikiran bahwa Dewi dan Putri ini akan datang pada malam itu juga. Dan mereka bertegur sapa kepada nenek itu. Sesudah bertegur sapa, si nenek itu mengajak Dewi dan Putri untuk masuk ke dalam rumah. Ya, seperti biasanya, mereka berkumpul di ruang tamu. Lalu di situ Dewi membuka pembicaraan. Nek, sebulan terakhir ini, saya dan teman saya ini sering diteror sosok wanita yang mukanya itu sebelahnya hancur dan sebelah kanannya ini ditutupi oleh rambut yang sangat panjang. Kira-kira itu siapa ya, Nek? Dan nenek itu menjawab dengan senyuman yang sangat sinis. Asal kalian tahu, sebelumnya ataupun sebelum kalian memakai susuk ini, saya kan sudah memberikan cerita bahwa efek ataupun dampak negatif dari susuk ini. Ya seperti itulah konsekuensinya. Dikarenakan kalian, dan saya yakin, pasti kalian berdua ini melanggar salah satu perjanjian yang sudah saya berikan. Tetapi maaf, saya tidak memberikan informasi lah apa saja larangan-larangannya. Dan di situ Dewi dan Putri sedikit mengingat-ingat. Dan akhirnya, setelah Putri dan Dewi ini berpikir ataupun mengingat-ingat apa yang sudah mereka lakukan. Dan di saat itulah Putri berkata, "Oh iya Nek, maaf. Waktu itu saya melanggar perjanjian. Yang larangan itu nenek berikan kepada saya dan Dewi. Lantas ini bagaimana, Nek? Saya tidak kuat.
kalau hari demi hari harus dihantui sosok wanita itu? Ya, nenek itu menjawab sambil tertawa sinis, ya senyum sinis. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau kalian sudah memilih susuk ini ya, silahkan aja kalian rasakan sendiri apa akibatnya. Sebenarnya, walaupun di sini saya orang tahu ataupun saya ini orang pintar, saya tidak mempunyai niat untuk memakai susuk itu. Tetapi, jika ada orang yang menginginkan susuk itu, akan saya ajarkan. Dan sekali lagi saya jujur, saya tidak pernah memakai hal-hal yang seperti itu. Itulah sedikit penjelasan yang diberikan nenek itu kepada Dewi dan Putri. Di situ Dewi dan Putri menangis. Mereka memohon-mohon kepada sang nenek agar apa yang mereka rasakan itu cepat hilang. Ya sudah, saya kasih jalan kepada kalian. Tetapi ini sangat-sangatlah berat. Jika saya mampu menarik susuk dari kalian berdua, kalian juga akan menerima dampak negatifnya. Dan di situ Dewi bertanya, memang dampaknya apa, Nek? Kalian akan merasakan bahwa raut muka di wajah kalian ini sudah keriput, seperti orang yang sudah tua. Walaupun umur kalian masih di bawah 30 tahun, kalau saya bisa mengambil susuk itu, muka kalian akan seperti nenek-nenek yang berusia 50 ke atas. Ya, dikarenakan Dewi dan Putri ini masih lajang, mereka berdua ini masih menginginkan mempunyai suami. Mau tidak mau Dewi dan Putri ini menolak. Maaf, Nek, kalau seperti itu saya tidak bisa. Dikarenakan di sini saya belum mempunyai suami. Dan jikalau saya sudah mempunyai suami, mungkin susuk ini baru akan saya lepas. Saya tidak kuat dengan dampak apa yang nenek katakan. Itulah kata yang diberikan kepada nenek itu. Dan akhirnya nenek itu menjawab, ya sudah, kalau memang kalian tidak mau, ya silakan. Tetapi jangan salahkan saya, jika hari demi hari kalian akan diteror wanita itu. Ya dikarenakan yaitu tadi alasan mereka belum mempunyai suami, ya sudahlah. Mereka pun berdua pamit kepada nenek itu. Mereka pun lanjut lagi ataupun pulang ke kos-kosan. Dan setibanya Putri dan Dewi ini di kos-kosan, seperti biasanya lagi, mereka berbasa-basi atau ngobrol di depan kos-kosan. Di saat itu Putri yang sedikit ketakutan. Wih, ini gimana? Saya tidak ingin hari demi hari harus diteror seperti ini. Di situ Putri sedikit kesal kepada Dewi. Sebenarnya kan yang mempunyai niat pertama kan Dewi. Nah, Dewi ini kan ngajak Putri. Jadi Putri marah kepada Dewi. Putri ini berkata seperti ini. Ya, mereka malam itu sedikit debat. Jikalau waktu itu kamu tidak mengajak saya tidak akan seperti ini. Ya, mereka debat saat itu. Ya, dikarenakan kalau debat kan tidak bisa memberikan solusi atau memberikan jalan keluar. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk beristirahat. Dan keesokan harinya, Putri dan Dewi mendatangi seorang kiai. Mereka berdua ini selain untuk melepaskan susuk yang mereka pakai, mereka juga ingin tobat. Dewi dan Putri memohon kepada kiai itu. Pak Yai, saya di sini sangat-sangat mohon kepada sampean. Tolong hilangkan susuk yang ada di tubuh saya dan di tubuh teman saya ini. Dan saya juga akan tobat. Saya sangat menyesal. Jikalau saya tahu dampaknya akan seperti ini,
saya tidak akan memakai hal-hal yang seperti ini. Itulah perkataan yang Dewi katakan kepada Pak Kiai itu. Dan Pak Kiai itu menjawab seperti ini. Apa kalian sudah yakin untuk tobat dan kalian akan melepaskan susuk ini? Dikarenakan susuk ini mempunyai energi yang sangat besar, saya tidak bisa menjamin. Jikalau saya bisa menarik susuk itu, saya tidak tahu nyawa kalian berdua ini akan terselamatkan atau tidak. Dikarenakan energinya ini sangat-sangat besar. Tetapi saya akan usahakan. Saya akan mengambil susuk di badan kalian dan kalian juga selamat. Dan akhirnya Putri dan Dewi ini diruqyah kepada Pak Yai. Setelah ruqyah itu berlangsung, Pak Yai ini memberikan sebuah ceramah atau sebuah wejangan kepada Dewi dan Putri. Nah sudah Neng, saya akan membantu hanya satu kali ini saja. Jika kalian menginginkan hal seperti itu lagi, saya tidak akan mau membantu kalian berdua. Jangan kalian sepelekan hal seperti ini. Ini sama saja kalian melakukan sebuah dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Tuhan. Di situ Dewi dan Putri dikarenakan sudah niat-niat untuk taubat, dan Dewi Putri itu menjawab bersamaan, "Iya Pak Yai, kami tidak akan melakukan hal itu lagi." Setelah Pak Yai ini memberikan wejangan, dan akhirnya Dewi dan Putri ini diajak Pak Yai ataupun diajari. Jadi seperti ini, jika kalian berdua ingin taubat, maka lakukanlah sholat taubat nasuha. Tetapi ini bukanlah main-main. Jika kamu sudah melakukan sholat taubat dan kamu mengulanginya lagi, sama saja kamu berbuat maksiat lagi. Dan akhirnya Dewi dan Putri ini melakukan sholat taubat nasuha. Seusai sholat, Dewi dan Putri ini berdoa sambil menangis. "Ya Allah, maafkan saya. Maafkan atas segala yang pernah saya lakukan, ataupun segala kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan mengulanginya lagi." Dan di saat itu Dewi dan Putri menangis. Mereka mengingat dosa yang sudah mereka lakukan. Dan akhirnya proses untuk melepaskan susuk dan proses tobatnya Dewi dan Putri sudah selesai. Akhirnya Dewi dan Putri ini memberikan sedikit uang kepada Pak Kiai. Tapi Pak Kiai di situ menolak. "Mohon maaf, jika kalian berdua memberikan saya uang, tidak akan saya terima. Dan jikalau kalian memberikan saya sebuah barang, akan saya terima. Dan barang itu akan saya berikan kepada santri-santri saya yang berada di sini." Dan akhirnya Dewi dan Putri ini bertanya kepada Pak Yai, "Lalu barang apa, Pak?" Pak Kiai ini menjawab, "Silakan kalian beli Al-Quran 2 lusin. Dan Al-Quran itu akan saya berikan kepada santri. Agar apa yang sudah kamu berikan ini mempunyai manfaat. Dan itu juga akan menjadikan amal jariah untuk kalian berdua." Dewi dan Putri menyetujui apa yang sudah dikatakan Pak Kiai. Dewi dan Putri pun menuju ke salah satu toko untuk membeli Al-Quran itu. Sesudah mereka membeli Al-Quran, mereka datang lagi ke tempat Pak Kiai. Dan mereka menyerahkan, "Ini Pak, Al-Quran yang Bapak minta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan di sini saya juga akan berjanji kepada Pak Kiai. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi." Dan akhirnya Dewi dan Putri ini berpamitan kepada Pak Kiai.
Mereka pun pulang menuju kos-kosan. Dan alhamdulillah, sampai saat ini Dewi dan Putri ini sudah tidak diteror lagi oleh sosok wanita yang bermuka sebelah hancur dan sebelahnya lagi ditutupi oleh rambut yang sangat panjang. Itulah sedikit cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah di balik cerita ini, bahwa ingin memiliki susuk ataupun ilmu pengasihan itu tidak sembarangan. Semuanya itu pasti mempunyai resiko. Jadi saya berikan informasi ataupun edukasi kepada kalian. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.